tabungannya itu nggak pernah ngumpul seperti target waktu kita. Akan tetapi dengan azam itu, maka Allah izinkan tercukupi dengan waktu yang lebih cepat. Itu kisah tentang seorang kakek di Afrika ya, yang ketika lisannya itu komentarnya adalah keinginan untuk berangkat berhaji, maka Allah yang mewujudkan, Allah yang mendatangkan dananya, Allah yang mendatangkan sarananya, sehingga si kakek ini bisa berangkat. Demikian pula kalau di tanah air, teman-teman masih ingat kisah tentang seorang bapak polisi yang viral karena ketika dia mengingatkan seorang perempuan ASN apa ya pada waktu itu yang masuk ke jalurnya busway kemudian ditegur bapak ini lalu perempuan itu marah-marah memukuli pak polisinya menarik-narik bajunya tapi pak polisi itu tidak melayani dia tetap tersenyum dia tetap sabar ininya viral banget ya videonya viral banget sampai akhirnya ada yang melihat kebaikan kesabaran bapak polisi itu dan di tahun berikutnya beliau diberangkatkan umroh, diberangkatkan berhaji, Masya Allah. Saya melihatnya bahwa ternyata di antara pintu mendatangkan rezeki menyempurnakan rukun Islam itu adalah pintu akhlak mulia. Pintu akhlak mulia. Ketika Allah izinkan orang lain terpaut hatinya dengan akhlak mulia yang ditunjukkan dan ternyata itu menjadi jalan untuk menyempurnakan rukun Islam. Ini luar biasa. Ya, kesabaran seseorang yang membuat orang lain terpesona dan rela mengeluarkan dana untuk menghajikan seorang yang sangat sabar. Ya, ini kan di masa sekarang ini ya gampang sekali informasi seperti itu sampai ya kepada para dermawan. Ya. Nah, eh, tentu kita harus punya tekad yang tinggi ya. Bukan hanya pengen berangkat berhaji atau berumroh sendiri. Tekadnya kita naikkan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Menghajikan, mengumrohkan orang tua kita ya. Insya Allah dengan tekad yang semakin besar, dengan niat yang besar, usaha kita pun semakin besar. Nah, demikian sahabat semuanya, sedikit pengantar dari saya dan kisah-kisah hikmah. Semoga menjadi tambahan motivasi bagi saya sendiri untuk selalu merindukan beribadah menjadi tamu Allah dan bisa diizinkan mengunjungi Baitullah, menambah lagi sanggup kita untuk menghadap Allah kelak. Saya Amin, cukupkan amin. dulu. Selamat mengikuti acara Madrasah Baitullah kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Jazakumullah Amin, untuk Ustadz Abdullah Idir yang hari ini berkenan untuk mengisi Madrasah Baitullah. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Cukup amin. sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sungguh inspirasi sekali nggih, pagi hari ini yang telah Bunda dan Nurlaila sampaikan kepada kita semua. Masya Allah ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita semua yang mungkin belum mendaftar haji ataupun yang sudah mendaftar haji menjadi semangat lagi gitu ya untuk mengajak keluarganya, kerabatnya untuk bisa pergi haji dan menemui Rasulullah di Baitullah sana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah, jazakumullah khair kepada Bu Idan Rulaila yang telah menyampaikan pengantar pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada Ustadz Abdullah Haidir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf terlambat. Alhamdulillah. Masya Allah, ini Ustadz pejuang kita di sana. Nah, beliau kemarin baru pulang ya Ustadz ya dari Baitullah ya Ustadz Ya, ya. iya, Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah dilancarkan dan dimudahkan gitu. Nah, ini Amin, Ustadz, amin, Insya amin. Allah pada pagi hari ini kita akan sharing bersama Ustadz terkait keutamaan dan hikmah ibadah haji yang mungkin 2 bulan lagi ya, kurang lebih 2 bulan ataupun uh, berapa 1 bulan lebih lah mungkin akan ada momentum haji ini. Nah, kita mungkin nanti Ustadz bisa sharing
terkait kajian ini, terkait materi ini kepada beliau, Ustaz, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallah khair, Mas Aji. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati guru kita Ustazah Ida Nurlaila ya. Mohon maaf ya kalau kurang tepat. Yang juga saya hormati Pak Cah ya kalau ada. Alhamdulillah para peserta kajian Zoom yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ya dalam majlis zikir ini, majlis ilmu, walaupun ini di ruang Zoom ya, akan tapi insya Allah tidak mengurangi niat kita dan insya Allah tidak mengurangi keutamaan dari thalabul ilmi yang diajarkan dan diperintahkan Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mohon maaf terlambat, kedua juga mohon maaf nih di rumah jaringan internetnya rupanya ada kendala sehingga saya pakai HP ya. Tadi udah saya siapkan di laptop ya materinya. Ya nanti saya share aja di ini apa namanya lewat grup. Ya ini saya juga nggak bisa lewat bagi ini karena laptopnya lagi nggak bisa dapat sinyal. Baik, apa namanya tema kita adalah terkait dengan keutamaan haji dan hikmahnya ya. Saya mungkin lebih fokus kepada hikmahnya karena insya Allah keutamaan ibadah haji sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang. Dia bukan lagi sekedar ibadah utama, tapi memang sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang Allah berikan kemampuan. Ya, jadi ibadah haji itu bukan soal saya udah siap atau belum siap, begitu ya. Artinya kalau sudah Allah berikan kemampuan, dia adalah kewajiban. Ya, jadi jangan kemudian ada orang mengatakan saya sih ada uang untuk haji, ada ongkos untuk haji, cuma saya merasa belum siap. Itu bukan sebuah udzur yang diterima, ya, tapi dia lebih dekat kepada syubhat, ya, bisikan-bisikan setan agar seseorang menunda amalnya. Ya, justru kalau dia belum siap ya harus disiapkan. Justru ibadah haji itu insya Allah akan membuat dia lebih siap untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan apa namanya dalam satu riwayat disebutkan ketika orang mampu melaksanakan ibadah haji namun dia hingga wafat belum juga melaksanakan ibadah haji, dia disebut punya hutang kepada Allah, disebut dainullah ya. Jadi seorang sahabat bertanya bahwa orang tuanya sebenarnya harusnya melaksanakan ibadah haji, namun keburu meninggal. Ya, apakah apa namanya harus ditunaikan hajinya? Iya. Kenapa kata Rasulullah? Karena utang kepada Allah lebih hak untuk dilunasi. Ya itulah yang kemudian banyak dikenal dengan haji badal segala macam. Khususnya ketika seseorang semasa hidupnya sebenarnya sudah mampu melaksanakan ibadah haji namun dia belum melaksanakannya dengan satu dan lain sebab. Lain halnya kalau Allah belum berikan kemampuan. Nah, itu perkara lain. Jadi sudah lebih dari cukup bahwa haji itu adalah fardu yang Allah wajibkan kepada setiap mukmin yang mampu, itu sudah menunjukkan keutamaan dan keagungan ibadah haji. Keutamaan ibadah haji juga dapat kita tangkap dari spiritnya, dari pelajarannya, dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Ya, dan ini yang justru juga tidak boleh diabaikan. Ya, tidak boleh diabaikan. Ya, karena dari setiap ibadah, dari setiap ketaatan pasti di dalamnya mengandung spirit, ya, pasti di dalamnya mengandung semangat, ya. Karena kalau dalam Islam itu yang namanya ibadah itu ada dua aspek yang penting kita pahami. Pertama adalah aspek mazohir, kedua aspek maqasid. Ya. Mazohir itu adalah yang kita kenal dengan istilah ritual.
ya, ritual. Kalau kita sholat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, tasyahud, salam, nah itu ritual. Itu mazahir, ya, mazahir. Dan itu tetap harus kita penuhi. Jangan kemudian orang mengatakan, nah, bagi saya ibadah yang penting hati. Ya, soal penampilan itu nggak penting. Tidak. Ya, itu penting. Ya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab misalnya. Nggak sah sholat orang kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Itu artinya mazahir. Nggak boleh kita abaikan. Ya, dalam haji ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Ya, jangan kemudian kita katakan yang penting haji adalah hati kita, ya. Tawaf sa'i itu cuma gerakan. Iya, justru gerakan itu yang menggambarkan ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Itu mazahir. Tapi juga jangan dilupakan bahwa setiap ibadah mengandung maqasid, mengandung tujuan. Ya, inilah yang nanti disebut dengan spirit atau spiritual. Ya, spiritual. Nah, ini yang kadang-kadang ya sedikit atau banyak terabaikan. Sehingga ya, tidak sedikit gambaran kaum muslimin di sebuah negeri Islam. Ya, di satu sisi kalau kita perhatikan aspek ritualnya begitu hidup, ya begitu semarak, namun ya dalam batas tertentu sering kekeringan spiritnya, spiritualnya. Ya, sehingga kadang tidak berbanding lurus antara ya nilai atau antara ibadah yang hidup dan berkembang di satu masyarakat tidak berbanding lurus dengan spirit nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah tersebut. Begitu ya. Terkandung dalam ibadah tersebut. Ya, kalau kita perhatikan misalnya sholat aja ya, jelas ritualnya jelas sudah kita pelajari dan bahkan kita amalkan. Tapi apa spirit yang dapat kita gali dan kita tangkap dari sholat? Ya banyak kalau dalam Al-Quran misalnya, ya Allah katakan wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Maka sudah Allah jelaskan bagaimana sholat itu hendaknya membangun ya mentalitas agar hidup kita itu selalu berada dalam bingkai zikrullah, selalu ingat Allah. Bukan hanya ketika sholat. Ya, jadi bagaimana nanti dalam hidup kita sehari ingat Allah. Ya, kalau kita makan ingat Allah. Ya, bukan sekedar ingat Allah kemudian kita baca atau apa. Ya, itu bagian. Ya, tapi ingat Allah juga misalnya ini makanan dari mana, ini makanan halal atau itu namanya zikrul. Ya, kita kerja juga kita ingat Allah. Ya, kita lagi kerja ada hal-hal yang diharamkan kita tinggalkan. Ya, ada perkara-perkara yang dapat mengundang murka Allah kita tinggalkan. Ada harta haram kita tinggalkan. Ya, ada ajakan untuk membantu, untuk bekerja, untuk semangat kita lakukan. Begitu. Itu namanya hidup dengan zikrullah. Atau bahkan lebih jelas lagi dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, itu spiritnya. Ya, kalau puasa yang sering kita baca, ya, yang sering kita dengar, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu spiritnya agar kita bertakwa. Agar hidup ini ya basisnya adalah ketakwaan. Bingkainya adalah ketakwaan. Ya, kita mau makan, kita lanasi dengan takwa, kita bicara, kita lanasi dengan takwa, berkeluarga, kita lanasi dengan bertakwa, berusaha, kita lanasi dengan bertakwa. Nah, itu semangat dan spirit dari puasa. Begitu seterusnya. Nah, haji juga begitu. Haji juga ada mazahir, ada maqasid. Mazahirnya insya Allah sudah ya, mungkin sering kita lakukan manasik haji, bagaimana ihram, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, dan seterusnya. Itu namanya mazahir. Tapi jangan lupa ada maqasid. Ya, maqasid ini ya, jangan sampai kita abaikan. Justru ya dengan adanya maqasid ini ibadah akan terasa hidup. Ibadah akan memiliki apa namanya ketersambungan. Ya, anak sekarang bilang akan relate ya dengan kehidupan nyata. Ya, jangan sampai ada apa istilahnya seperti ada jurang pemisah antara ibadah kita dengan kehidupan kita. Bahkan ketika kita memahami spirit haji, ya, spirit dari ibadah haji, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya,
ya, ya, itu dapat dilakukan atau itu dapat diambil oleh siapapun, bahkan oleh orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Mungkin kalau sholat orang bisa melakukan semuanya, tilawatul Quran, puasa, tapi haji nggak semua orang bisa. Ya, selain bahwa itu adalah kemudahan dari Allah, ya juga kita tahu bagaimana berbagai kendala yang ada. Ya, tapi kalaupun kita belum sempat melaksanakan ibadah haji, setidaknya spiritnya sudah bisa kita tangkap. Ya, spirit sudah bisa kita tangkap. Ya, spirit itulah yang juga akan memberikan makna besar dalam kehidupan kita. Bahkan, ya, kalau boleh kita katakan, ya, orang yang dapat menangkap spirit dari ibadah haji, walau belum berhaji, boleh jadi akan lebih baik dan memberikan pengaruh dalam kehidupannya ketimbang orang yang berhaji namun tidak menangkap spiritnya, tidak menangkap ruhnya, tidak menangkap makosidnya, sehingga tidak memberikan asar atau pengaruh dalam kehidupan. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja spirit dan nilai-nilai hikmah yang terkandung dari ibadah haji? Ya. Pertama, disebutkan bahwa ibadah haji itu menghidupkan ruh, ya. Ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala. Spirit dalam menghadirkan tauhid dan membesarkan Allah dan syiar-syiar. Ya. Jadi kalau kita bisa tangkap, ya sedikit kita visualisasi, saya tampilkan di sini gambar-gambar, ya, bagaimana jamaah haji di Masjidil Haram, ya, yang sedemikian luasnya. Ya, itu Masjidil Haram tuh kalau kita lihat foto segitu-gitunya, ya. Tapi kalau kita lihat, ya, realnya itu luas sekali. Saya belum, mungkin nanti bisa dicari itu, ya, berapa hektar itu. Apalagi sekarang dengan perluasan. Ya, saya yang belum sampai sekarang masuk itu, kemarin juga belum sempat masuk gitu, ya. Itu sudah ada bangunan baru di arah kalau dulu namanya Babul Maulid, ya. Setelah Sofa, ya. Dekat Bukit Sofa. Itu ada pintu baru namanya Bab Malik Abdullah. Ya, itu memang dibangun pada zaman Malik Abdullah, Raja Abdullah almarhum. Itu mulai dibangun, dan itu sekarang sudah mulai jadi dan mulai dipakai, dan itu luas sekali. Ya, tambahan lagi dari Masjidil Haram yang sudah luas. Dan itu semua kalau di musim haji, ya, seakan tidak ada satupun senti, ya, di situ kecuali ada jamaah haji. Maka yang ada adalah pemandangan yang putih, bersih, begitu, ya, yang memenuhinya. Belum lagi nanti kalau kita lihat ke Arafah, ke Mina, jutaan manusia. Ya, itu kalau kita perhatikan dengan baik, ya, dengan seksama, dengan perenungan yang dalam, bagaimana manusia berkumpul dari seluruh penjuru dunia dengan bahasa berbeda, dengan latar belakang berbeda, semua datang ke tempat itu. Ya, dan itu pun datang tidak ada, ya, kalau bahasa anak sekarang, tidak ada influencer yang mengajak, tidak ada door prize, tidak ada hadiah, semua datang, mereka keluarkan uang sendiri-sendiri dengan biaya yang luar biasa, dengan tenaga yang luar biasa. Pertanyaannya adalah siapa yang mampu menggerakkan hati manusia seperti itu? Siapa yang mampu menggerakkan hati? Kalau ini direnungi dalam-dalam, maka akan tampak keagungan dan kebesaran Allah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menggerakkan? Ya, sebenarnya kehidupan kita sendiri sudah sangat luar biasa. Cuma kadang-kadang kita nggak terlalu menangkap. Kita kadang-kadang butuh sesuatu yang besar-besar untuk menangkapnya. Ya, dan itu tampak dari pelaksanaan ibadah haji. Ya, keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka haji memang termasuk, ya, syiar, ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa may yu'azzim sya'airallah dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Karena siapa yang mengagungkan syiar Allah itu pertanda ketakwaan dalam hati. Ya, maka berangkat dari keimanan kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, maka kita pun akan selalu mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, ibadah haji itu adalah syiar Allah yang sangat besar. Ya, dan kemudian tentu yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana, ya, dalam diri kita, dalam jiwa kita selalu hadir, ya,
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seorang muslim ya menyadari bahwa tidak ada lain Tuhan yang menguasai alam ini, yang menguasai hati manusia kecuali Allah. Sebab lagi-lagi tadi kita katakan, siapa yang bisa menggerakkan hati semua. Dan itu memang sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, wa'adzin, umumkan wahai Ibrahim. Umumkan di tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji, mereka datang. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik onta yang kurus, mereka semua datang dari berbagai penjuru, ya. Kalau sekarang bukan penjuru terdalam, penjuru terluar. Ya, sampai Nabi Ibrahim, ya Allah, bagaimana saya bisa mengumumkan pada mereka, saya di sini, mereka di mana? Ya, kata Allah, adzin atau a'lim, ya, wa alainal bala. Kamu cukup umumkan saja, ya. Maka tugasku atau kami yang akan menyampaikan. Dan akhirnya Nabi Ibrahim mungkin sudah sedapatnya. Enggak didengar oleh manusia banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu ke hati setiap orang beriman, ya. Dan kemudian mereka terdorong, ya, mereka tunaikan ibadah haji dari berbagai penjuru negeri. Nah, ini bagi seorang muslim harus menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ibadah haji tidak ada kalimat atau ungkapan yang paling dianjurkan, diperintahkan kecuali ungkapan-ungkapan yang membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian spirit dari ibadah haji atau hikmah dari ibadah haji yang juga sangat besar adalah menghadirkan ruhut talbiyah, ya, semangat untuk, ya, merespon, menyambut setiap panggilan dan seruan-seruan kebaikan. Ya. Jadi spirit talbiyah kalau sekarang kita artikan, ya, spirit responsif, ya, mendengar panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Haji itu di antara hikmahnya adalah mendidik kita. Ya, kalau diajak, dipanggil, itu kita respon. Itu kita memberikan sambutan positif. Ya. Sebab itu sudah merupakan karunia yang sangat besar. Ya, merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah berikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki kita, menggerakkan diri kita, melakukan hal-hal yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Ya. Ya, maka Allah juga sudah memerintahkan itu, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, istajibu, ya, sambutlah Allah dan Rasulnya apabila mereka mengajak kalian, memanggil kalian sesuatu yang dapat menghidupkan kalian. Jadi ruhul talbiyah sama ruhul istijabah, ya, menghidupkan spirit dan semangat untuk merespon, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya adalah nikmat tersendiri ketika Allah berikan kita keringanan, kemudahan untuk menyambut seruan Allah. Ya, dan hakikatnya seruan Allah itu semua ajaran Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Itu seruan Allah. Itu panggilan Allah. Karena masuk dalam kategori istajibu lillah. Ya, tapi memang yang betul-betul menggambarkan ekspresi bahwa kita menyambut seruan Allah memang haji. Karena itu syiar dalam ibadah haji dikenal dengan ungkapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, jadi labbaik itu adalah ungkapan ketika kita menyambut panggilan sesuatu. Ya, makanya kalau orang Arab, ya, kalau kita perhatikan beberapa riwayat hadis, itu para sahabat kalau dipanggil Rasulullah bilangnya apa? Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Jadi boleh kita dipanggil orang. Kalau orang
Kalau orang Betawi, di sini ada orang Betawi ya. Kalau orang Betawi dulu dipanggil orang tuanya, Bek, Bek, apa dipanggil orang tuanya, Muhammad sini, Bek, gitu. Bek itu dari kata-kata labbaik ya, disingkat jadi Bek ya. Ya, jadi baik kalau kita ya, baik ya. Baik itu labbaik. Ya, lebek gitu, lebek gitu. Itu maksudnya apa? Kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sebuah gambaran ya bagaimana seorang muslim dari ibadah haji dididik untuk siap menyambut panggilan dan seruan Allah. Walau dia jauh, walau dia berat, walau dia sulit. Ya kadang-kadang dalam taraf tertentu ya penyambutannya memang dipenuhi dengan suasana yang sangat mengharukan ya. Sangat menyenangkan. Betapa kita sering lihat, sering dengar ya orang-orang ketika tiba-tiba dia namanya masuk dalam list jamaah haji, betapa itu sangat menggembirakannya. Atau kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba datang kesempatan ibadah haji ya yang tidak dia duga-duga. Wah, itu luar biasa ya, ada orang-orang seperti itu. Tiba-tiba tanpa diduga Allah berikan dia kesempatan. Maka jangan pernah kita ya merasa wah saya emang nggak mungkin dah pergi haji, nggak ya. Selalu kita buka peluang itu. Selalu kita buka semangat itu, sebab kalau Allah sudah berikan kesempatan ya itu ada saja jalannya. Dan kita lihat ya di kiri kanan kita ya berbagai macam cerita ya bagaimana orang-orang bisa melaksanakan ibadah haji ya tanpa dia duga, dengan jalan yang tidak dia duga. Ya, yang paling penting tadi semangat untuk menyambut seruan Allah. Ya, dan yang juga harus kita pahami, seruan Allah bukan hanya ibadah haji. Paling tidak setiap hari kita diseru oleh Allah dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu kalau kita sudah terbangun ruhut talbiyah, insya Allah ringan. Insya Allah mudah. Ya, ada lagi panggilan untuk bersedekah, kita ringan. Kita mudah. Panggilan untuk thalabul ilm, kita ringan dan kita mudah. Ya, dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita miliki itu nikmat Allah tersendiri. Dan itu sebenarnya Allah sudah membalas kebaikan dari ibadah dan ketaatan. Karena balasan dari ibadah ketaatan kita ya, yang kadang-kadang kita lupakan adalah apa? Ringannya langkah-langkah kita pada jalan kebaikan. Jadi ketaatan akan melahirkan ketaatan. Ya, inilah yang Allah katakan wa amma fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Buah dari ketaatan akan Allah berikan kemudahan pada jalan-jalan yang mudah. Maksudnya Allah akan berikan kemudahan untuk melakukan amal soleh berikutnya. Kebalikannya, buah dari kebakhilan, buah dari kemaksiatan dan pengingkaran terhadap janji Allah adalah Allah akan mudahkan jalan yang sulit. Artinya apa? Kata para ulama, Allah akan tutup baginya jalan-jalan untuk menuju ketaatan. Jadi kalau Allah buat kita senang ya, seperti hadir di majelis ilmu ini. Allah buat kita terdorong untuk melangkahkan kaki ke masjid. Allah membuat kita ringan untuk puasa, untuk tilawatul Quran. Itu Allah sedang berikan kita nikmat. Kebalikannya, ketika kita merasa berat untuk berbuat kebaikan, merasa berat untuk puasa dan seterusnya, sehingga kita tidak puasa, atau ada orang ya, insya Allah kita tidak, insya Allah ya. Ada orang-orang yang pada zaman sekarang ringan saja tidak puasa di siang Ramadan tanpa uzur. Itu sebenarnya dia sedang dihukum oleh Allah tanpa dia rasa, tanpa dia kira. Makanya ada seorang dulu datang kepada seorang ulama, dia ahli maksiat, ya Syekh, kata engkau orang kalau rajin maksiat, suka maksiat, hidupnya bakal susah, akan dihukum, akan diazab. Saya sudah sekian lama maksiat, hidup saya tenang-tenang saja. Hidup saya tidak ada sesuatu yang membahayakan. Bahkan saya punya kebaikan. Kata ulama tersebut, kamu tuh sedang diazab, cuma kamu tidak sadar. Apa azabnya? Azabnya adalah kamu dibuat susah atau dihalangi dari jalan kebaikan dan justru dipermudah dengan jalan kemaksiatan. Nah, itu sedang azab. Ya. Maka kita kembali kepada permasalahan spirit tadi, bahwa ya, di antara pelajaran
ibadah haji adalah meng- me- apa namanya, membuat kita memiliki semangat responsif apa saja. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan wanita-wanita muhajirin dan ansor atau muhajirin, ya, itu digambarkan sebagai orang-orang yang responsif. Kenapa? Ketika Allah perintah berhijab, ya, kata Aisyah apa? Syaqaqna murutahunna faqtamirna biha. Mereka sobek kain-kain yang ada di rumah mereka untuk mereka jadikan kerudung. Ya, jadi saking mereka mungkin belum siap, tapi sudah tahu ada turun ayat, ya. Apa ayat tentang hijab? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maka gunakan kerudung mereka yang menutup hingga dada mereka. Ya, mereka belum punya pakaian itu khusus. Lalu mungkin ya kalau bagi bahasa kita mungkin ada hordeng, ada taplak, ada spray, pakai dulu dah, ya, untuk menutup. Itu gambaran apa? Responsif. Bayangkan kalau pelajaran ini dapat kita hidupkan sehari-hari, luar biasa. Ya, kita akan mendapati kaum muslimin, orang-orang yang begitu semangat menyambut panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lain halnya kalau orang responnya lemah, lambat, berat, ya. Maka ya yang ada sering-seringnya apa? Sering-sering cari alasan. Ya, mohon maaf nih ya. Kita ini kadang-kadang lemah responnya, akhirnya apa? Akan cari alasan. Yuk ngaji yuk. Aduh maaf, saya kerja gitu ya. Saya tuh mohon maaf ya. Saya sering bikin pengajian. Saya ajak berapa orang, ayo saya kerja, nggak bisa. Lalu kita bikin lagi pengajian di hari libur. Aduh nggak bisa gitu ya. Entahlah, ada aja alasannya. Aduh begini, ada saja. Jadi orang kalau semangat talbiyahnya lemah, semangat istijabahnya lemah, maka yang ada cari alasan. Ya, makanya di zaman Rasulullah itu ada perang namanya perang yang sangat berat ya, perang Tabuk ya, ratusan kilometer di Tabuk itu dari Madinah sekitar 700-800 kilometer ya perbatasan Yordan. Itu perang yang berat, musim panas pula. Ya. Sahabat sejak jauh-jauh hari diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Ya, berangkatlah mereka ya dengan suasana yang sangat berat. Sampai digambarkan satu kuda, satu onta untuk 5 orang gantian naik. Ya, tapi karena ruhut talbiyahnya sudah terbangun, mereka jalan dengan penuh semangat. Cuma sebagian orang, dan ini memang dikenal dengan kalangan munafikin, ya, mereka nggak ikut dan mereka kasih alasan. Apa kata mereka? Laukana aradon qariban wa safaron qasidan lattaba'uka. Kalau seandainya jaraknya dekat dan tujuannya jelas, mereka akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Ya, tapi karena jauh capek, ya udahlah nggak ikut. Jadi ya gampang mencari alasan, mencari pembenaran atas kelalaian. Oh, saya mah nggak kuat ngaji. Ya. Tapi dia kuat yang lainnya, gitu ya. Saya ke masjid nggak kuat jalan, tapi kuat jalan ke yang lainnya. Nah itu. Ya, ini maaf nih kadang-kadang kalau jamaah haji, jamaah umroh itu sering mengeluh apa? Oh, jauh ke Masjid Haram, ya. Capek ke masjid. Tapi giliran jalan ke mallnya, semangat benar dia. Ya, nah, itu insya Allah sih nggak di sini lah ya. Ya, jalan kalau belanja ke mall itu 2 jam 3 jam muter tuh nggak kerasa tuh, padahal bawa-bawa barang-barang gitu ya. Tapi kalau tawaf sa'i atau ke masjid itu bisa jadi berat. Nah itu sedikit gambaran saja. Baik, kemudian ada lagi ya hikmah dari ibadah haji, ya spirit yang juga sangat besar, yaitu ruhut tadhiyah, spirit berkorban, ya spirit berkorban. Ya, jadi ibadah haji ini mah dibilang ibadah yang paripurna, ibadah yang melibatkan fisik kita, ruh kita, harta kita, waktu kita, ya. Dia membutuhkan semuanya secara maksimal, tidak cukup setengah-setengah. Ya, fisik kita ya mohon maaf ya, makanya kalau masih muda ya masih segar dan ada kemampuan jangan tunda-tunda. Ya, selagi masih muda masih kuat maka itu waktu yang sangat bagus untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, semakin banyak jamaah tentu semakin membutuhkan fisik semakin kuat. Jadi semuanya butuh. Ruh kita, jiwa kita juga begitu butuh sekali
ya, jiwa yang sehat, ya, mentalitas yang kuat, ya, mentalitas bersabar, apa itu nggak cukup ya. Makanya kalau dulu para ulama itu, para guru itu, saya masih ingat waktu masih kecil kalau ngasih nasihat haji, kalau pergi haji itu jangan bawa kesabaran seadanya gitu ya. Kalau perlu bawa kesabaran berkarung-karung katanya. Ya karena memang begitu ya. Itu Masya Allah ya, kalau kita nggak usah lah jauh-jauh, lagi tawaf saja. Lagi tawaf saja, saya sempat pernah melihat orang lagi tawaf tonjok-tonjokan ya. Ditonjok benar itu. Karena mungkin entah dia merasa tersinggung, kesenggol atau apa, kedorong. Ya begitu biasa lagi tawaf aja bisa. Bisa anak marah-marah, oh jangan dorong saya. Ya gimana nggak terdorong lah, kita juga didorong. Kita juga jangan senggol saya gitu ya. Nah itu butuh kesehatan mental, kesehatan jiwa. Ya, butuh lagi apalagi kesiapan harta, dan harta pun nggak sekedarnya. Apalagi sekarang ya, Masya Allah nih ya, jamaah haji antrinya sudah sedemikian rupa. Kalau pengen langsung berangkat tahun ini juga, ya siapkanlah ya sekitar 400-500 juta dah tuh. Nanti insya Allah berangkat tuh ya. Itu pun kadang-kadang suka ada yang ngeprank juga ya. Ya, nah, itu luar biasa. Itu membutuhkan kesiapan bekal yang artinya memang untuk ibadah haji tidak bisa sekedarnya, harus ada semacam spirit berkurban yang sangat luar biasa. Ya, maka ya mestinya dari sana kita akan memahami bahwa hidup ini memang harus berkorban. Ya, kalau kita ingin mencapai derajat-derajat yang Allah Subhanahu wa taala ridha, ya berkorban. Ya, kita ngaji ini sekarang kan berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban ini, berkorban itu. Nah, ruhut tadhiyah. Ya, tanpa itu kita nggak akan mencapai derajat-derajat yang tinggi. Bahkan dalam syariat Islam, ya haji khusus bagi wanita. Haji ini adalah jihad, la kita lafi. Ya, jadi Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, enak orang laki bisa berjihad, orang wanita gimana bisa berjihad? Kata Rasulullah, ada jihad yang tidak perlu perang. Apa? Al-hajju wal umrah. Ya, haji dan umrah adalah jihad ya, khusus bagi wanita. Maka belum lagi kalau kita lihat sejarah belakang ya, latar belakang sejarah ibadah haji ya, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana pengorbanan Siti Hajar, Ismail, itu semua adalah bagian dari pengorbanan. Ya, maka haji juga harus membangun spirit berkorban. Ya, baik. Kemudian ada juga ya pelajaran hikmah ibadah haji, ya, yaitu membangun ruhul insaniyah, spirit kemanusiaan. Ini juga satu hal yang sebenarnya juga bisa digali dari ibadah haji. Betapa bahwa kita manusia ini ya tidak boleh ya, mengabaikan aspek kemanusiaan kita. Ya, artinya apa? Ya, artinya kita sebagai manusia ya, harus memberikan penghormatan, ya, harus kalau bahasa kita tuh memanusiakan manusia. Ya. Kalau di masa Rasulullah SAW, spirit ini tampak dari khutbatul wada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat dari pelatihan ibadah haji juga begitu. Dia ibadah haji ini kita diajarkan satu gambaran ya, bagaimana manusia dari berbagai penjuru, dari berbagai bangsa, dari berbagai ras, warna. Ya, maka jangan heran kalau lagi ibadah haji itu ya, maaf ya, dari orang yang paling hitam ya, paling hitam sampai orang yang paling putih, dari yang paling pendek sampai yang paling tinggi. Ya, dari berbagai macam umat manusia. Ya, itu betul-betul sebuah pertemuan yang menghimpun ya, manusia dari berbagai ras, berbagai bangsa, ya, berbagai bahasa, ya, dengan segala ragamnya, dengan segala keistimewaannya, dengan segala kekhasannya, tapi semuanya sama. Semuanya sama-sama menghamba kepada Allah. Tidak ada orang yang karena dia jenderal maka tawafnya cuma sekali, tidak ada. Tetap tawafnya 7 kali. Ya,
Karena dia orang besar, maka dia nggak perlu wukuf. Tidak, semuanya sama. Cuma mungkin bedanya nanti tendanya saja. Bedanya mungkin kelasnya saja. Tapi ibadahnya sama. Nah, maka di dalam ibadah haji itu ada dua hal yang menjadi penekanan dan itu disampaikan Rasulullah SAW. Pertama apa? Kesetaraan. Kesetaraan. Maka Rasulullah ungkapkan dalam khutbatul wada di antaranya, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dengan non-Arab. Jadi orang Arab dikatakan utama bukan karena mereka Arab. Illa, kata Rasulullah apa? Illa bittaqwa. Kecuali karena dengan ketakwaan. Ya. Lengkapnya la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamin arabi wala li ahmar ala aswad. Orang putih di atas orang hitam di atas orang putih, enggak. Itu bukan tanda ketakwaan, illa bittaqwa. Yang menjadi patokan adalah itu bukan tanda kemuliaan. Yang menjadi patokan adalah ketakwaan. Maka ibadah haji harus membuat kita semakin menghormati orang lain, semakin menghormati manusia, walaupun Allah berikan kita kedudukan, kelebihan dan sebagainya, tetap ya terhadap manusia kita harus menghormati, harus memberikan kedudukan yang semestinya, yang selayaknya. Ya, jangan sampai ada orang yang kita hina, kita caci, kita rendahkan, ya, kita nista. Tidak boleh begitu ya. Dan juga tadi yang pertama kesetaraan. Yang kedua, ya, ini penting ya, pada zaman sekarang. Ya, kalau kita perhatikan anti kezaliman. Ya, jadi termasuk aspek ruhul insaniyah itu kita diperintahkan. Ya, dan ini menjadi catatan berat. Ya, jangan sekali-kali kita berbuat zalim. Ya, dalam hadisnya itu di dalam khutbah Rasulullah juga, kalau bisa diperhatikan tuh ya, khutbah Rasulullah bagus ya. Ada dua khutbah. Pertama khutbah di Arafah, kedua khutbah di Mina. Sebenarnya ada dua. Itu Rasulullah sampaikan dan dapat menjadi pedoman-pedoman kehidupan. Jadi antara khutbah yang beliau sampaikan dan banyak dikutip itu sebagai sebuah riwayat hadis yang sangat bagus. Ya, inna, kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa baladikum hadha. Itu sangat indah sekali. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram dirusak, haram diganggu. Maksudnya apa? Kita nggak boleh mengganggu harta orang, nggak boleh menumpahkan darah seseorang, nggak boleh bahkan menjatuhkan martabat seseorang. Itu haram. Sebagaimana haramnya, sampai Rasulullah bandingkan sebagaimana haramnya hari ini. Hari ini itu hari Arafah dan hari Mina, 10 Dzulhijjah. Jadi itu kan hari utama. Ya, kalau ada orang berbuat maksiat di hari itu, nilai kemaksiatannya lebih dari hari-hari yang lain. Wa baladikum hadza, di tanah haram. Jadi orang, kalau kata para ulama, sebagaimana amal ibadah dilipat gandakan, kemaksiatan pun dilipat gandakan. Ya, sampai-sampai salafus soleh itu ada yang nggak berani kalau siang hari ada di tanah haram, gitu ya. Itu saking takut. Jadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka nggak berani kalau di tanah haram. Dia beraninya ntar kalau udah malam tinggal tidur doang. Takut katanya kalau di dalamnya melakukan kezaliman, melakukan kemunkaran. Ya. Kahurmati yaumikum hada wa syahrikum hada wa baladikum. Syahr atau bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah begitu. Ya, kita melakukan kezaliman secara spesifik sangat dilarang, sangat dijauhi. Begitu ya. Jadi itu ruhul insaniyah ya. Kita diajarkan untuk menghormati sama manusia, memberikan penghormatan dan seterusnya agar kehidupan kita lebih terjaga. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Ustaz, materi ini yang pada pagi hari ini sungguh luar biasa, insya Allah menjadi spirit penyemangat kita semua
untuk bersegera ya, bisa bersegera berhaji yang mungkin masih muda atau yang sudah sepuh, nanti bisa nanti diajak anak-anaknya untuk ayo kita pergi berhaji gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Ya, Ustadz, baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom komentar, nanti kami pandu untuk dibacakan. Sebelum itu ada informasi yang bisa saya sampaikan terkait program kami di Wonderful Umroh. Insya Allah ada umroh akhir Ramadan ya 2024. Terus ada program Umroh Akbar eksklusif bersama Ustaz Jayadi dan Bu Ida di bulan Syawal, insya Allah akan berangkat. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin pergi umroh bersama beliau yang insya Allah dibimbing langsung oleh Ustaz Jayadi dan Bu Ida di bulan April 2024. Dan juga kita memiliki program haji, yaitu haji khusus, yang insya Allah daftar sekarang, insya Allah berangkat di 6 ataupun 7 tahun kemudian, ataupun spesial haji furoda, daftar sekarang, berangkat tahun depan. Dan kita juga menyediakan badal haji dan umroh bagi Bapak Ibu yang mungkin belum kesempatan, belum bisa membadalkan haji ataupun umroh orang tuanya, kami juga bisa menyediakan itu. Dan juga Wonderful Umroh membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan marketing, tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh. Ya, baik. Ada yang tanya, ya? Bu Suzdan? Monggo, Ibu. Oh, ini saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya tulis di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apa betul kalau di ketika umrah atau haji itu ada balasan dari maksiat yang kita lakukan sebelumnya gitu. Jadi tapi balasannya itu seperti apa ya? Ditampakkan gitu. Saya belum tahu nih ada dalilnya nggak seperti itu. Tapi apakah betul seperti itu gitu? Karena ada beberapa kawan itu cocok logi gitu. Oh mungkin karena aku maksiat ini jadi aku kayak gini, kayak gitu-gitu Ustaz. Ya Ustaz itu aja tanyanya. Makasih. Ya itu memang. Susan. Ya itu. Iya. Ya memang itu cukup banyak ya beredar di tengah masyarakat keyakinan seperti itu. Kalau kita perhatikan sih tidak ada pernyataan bahwa kalau nanti ada di tanah haram seseorang yang biasa begini nanti akan begini atau begitu. Betul seperti yang Ibu sampaikan, ke sebagian besar atau umumnya itu cocok logi aja. Tidak tertutup kemungkinan mungkin orang mengalami hal-hal tertentu. Ya apakah kesulitan, apakah apa dan seterusnya. Tidak tertutup kemungkinan ya. Ada yang katanya karena di Indonesia ringan tangan dalam arti suka mukul anak, mukul istri, di sana tiba-tiba dipukul sama polisi Arab gitu ya. Ya ya nggak lantas begitu ya. Sehingga kadang-kadang permasalahan seperti ini itu ya wallahu alam katanya juga gitu ya. Katanya ada sebagian orang yang merasa takut pergi haji atau umroh karena itu. Nah, itu salah ya akhirnya. Jadi membuat orang jadi takut atau was-was, ntar kalau saya umroh ntar saya mengalami seperti ini karena saya pernah begini. Tidak ya. Insya Allah Allah Maha Penyayang ya. Kalau orang pernah terjerumus dalam kemaksiatan sebanyak apapun, sebesar apapun ya, lalu dia mohon ampun kepada Allah, Allah itu dikenal dengan as-sittir. As-sittir itu orang atau zat yang menyembunyikan ya aib hambanya ya, aib dan keburukan hambanya, khususnya apalagi kalau dia mau bertaubat kepada Allah. Justru umroh atau haji itu merupakan salah satu ya momen dan sarana yang efektif dan yang tepat bagi seorang untuk kembali kepada Allah ya, untuk kembali kepada Allah. Dan banyak akan kita dapatkan orang-orang yang sepulang haji, sepulang umroh, maka jalan kehidupannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih dekat kepada Allah. Jadi kesimpulannya tidak ada
ya pernyataan atau ajaran atau apalah yang menunjukkan bahwa orang kalau haji atau umroh atau di tanah suci ya itu nanti akan mendapatkan balasan setimpal dari apa yang pernah dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu tidak demikian ya. Dan Allah Maha Penyayang ya. Kalau seorang hamba ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah, meninggalkan keburukan-keburukannya, pastilah akan Allah ampuni ya, tanpa harus dibuka aibnya atau diberikan balasan di dunia. Insya Allah tidak ya. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Oke. Insya Allah semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu Susan. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, Ustaz, ada yang tanya lagi, Ustaz, ini dari Pak Bandono. Aku mau tanya, Ustaz, tentang konsep haji apabila mampu tadi yang sudah disebutkan, Oke. Terus ketika nanti dapat tawaran fasilitas talangan biaya umroh atau haji, nah itu gimana, Ustaz, hukumnya, Ustaz? Baik, kalau dalam kajian fikih akan ada pembahasan bolehkah orang pergi haji, menunaikan umroh dengan dana atau biaya pinjaman, atau dengan bahasa lain boleh nggak dia meminjam uang untuk dapat haji dan umroh, begitu ya? Itu dapat haji dan umroh. Karena dana talangan kan asalnya artinya pinjaman kan? Iya. Artinya pinjaman. Ya. Umumnya secara fikih tidak dilarang. Ya. Artinya boleh seseorang meminjam uang untuk melaksanakan haji dan umroh, apalagi jika hal itu lebih membuatnya dapat mudah melakukan hal tersebut. Ya, cuma yang patut diperhatikan pertama teknis peminjamannya, jangan sampai kemudian nanti terjebak pada praktek yang dilarang, riba misalnya, ya itu nanti kalau ke bank-bank syariat atau permodalan syariat itu nanti akan dibuat klausul dan teknisnya ya agar tidak terjerumus pada praktek riba, itu nanti ada mekanismenya. Tapi kalau ada indikasi ribanya, ya misalnya, udah pinjam saya uang ya 50 juta, nanti saya kembalikan 60 juta, itu riba kalau begitu saja. Ya, tapi kalau kemudian ada klausul atau mekanismenya itu mungkin nanti ada bisa. Ya, biasa dicari dengan bab apa namanya itu ya, murabahah dan semacamnya, itu nanti ada klausul-klausulnya. Jadi teknisnya patut dipelajari dulu. Bagus nggak ya apa namanya teknisnya, benar atau tidak caranya. Yang kedua, ya ini yang sangat penting ya. Ketika kita pinjam itu ya sudah ada prediksi, ada perkiraan kemampuan bayar kita. Ya mohon maaf ya, dengan gaji yang seadanya yang bisa jadi tidak mencukupi sehari-hari, lalu dia pinjam uang untuk riba atau untuk haji dan umroh, ya sementara dia kebutuhan sehari sangat mepet, ya sebaiknya jangan. Ya bukan masalah nggak boleh umroh atau haji dengan pinjaman, tapi dia itu belum mampu, ya nggak perlu dia paksakan, ya, nggak perlu dia paksakan. Jadi talangan ini bisa membantu kita kalau memang kita sudah ada prediksi dapat melunasinya dengan baik, dengan tepat, dengan mudah. Misalnya gaji kita katakan 20 juta. Kalau kita nunggu kumpul-kumpul, biasa nggak kumpul-kumpul gitu ya. Kalau kita sekedar ngumpulin duit, nah itu nggak kumpul. Udahlah kalau kita pakai dana talangan nanti kita ganti. Ya dengan gaji kita yang sekian, udah ada hitung-hitungannya biasanya. Kalau pihak bank pasti udah punya tuh ya plafonnya berapa dan seterusnya. Jadi hitung-hitung diri juga, jangan mentang-mentang oh boleh kok, iya boleh, tapi kalau nggak perkiraannya nggak mampu melunasi jangan, ya nanti memberatkan. Kemudian bukan hanya itu, ya nggak mampu melunasi atau uangnya ada tapi komitmen dia kuat nggak untuk melunasinya, ini yang penting lagi juga, ya. Jadi mohon maaf ya, jangan sampai pulang haji umrah iya, tapi utangnya nggak dilunasi. Ya. Jangankan orang yang gara-gara haji nggak melunasi hutang, orang yang berjihad mati dalam perang di jalan Allah, mati syahid, itu masih bermasalah kalau utangnya tidak dilunasi. Nah ini yang penting ya. Komitmen untuk melunasi. Ya, jadi jangan sampai orang merasa oh yang penting saya umroh haji tapi utangnya nggak dibayar, itu berat ya, berat sekali
ya, maka itu yang patut diperhatikan. Secara umum boleh saja orang berhutang untuk beribadah haji atau wallahu a'lam. Oh, Masya Allah. Oke, itu Ustaz, ada yang tanya Ustaz? Apa bisa Ustaz? Masih bisa Ustaz? Silakan. Oke, siap. Monggo Pak Agung. Ustaz, tadi terkait yang dana talangan, misal saya belum daftar haji, tapi kalau mau booking porsi langsung, misalnya untuk yang haji reguler 25 juta, atau yang haji khusus itu kan sampai 79 juta, itu tidak mampu. Tapi kalau pakai dana talangan itu saya mampu. Nah, tapi kalau misalnya di satu sisi saya bisa mampu nyicil, tapi ternyata saya tidak melakukan itu, tidak daftar haji, itu kira-kira dosa nggih? Dosa atau tidak ya, Tat? Kalau bayar langsung nggak bisa, tapi kalau nyicil saya sanggup itu dan tidak mengganggu pengeluaran keluarga yang lain. Tapi saya tidak lakukan itu, saya masih nunda lah nanti sampai saya cukup langsung bayar gitu. Kira-kira berdosa atau enggak ya? Baik, sayang bisa kita nggak punya uang atau nggak punya uang yang cukup untuk mendaftar haji. Tapi kita kalau pakai talangan bisa. Cuma kita tidak lakukan. Itu insya Allah tidak termasuk berdosa. Yang berdosa itu kalau dia sudah memang betul-betul mampu, sudah ada ongkos untuk berangkat haji, ya, namun dia tidak lakukan, ya, dengan sengaja, dengan tanpa ada uzur dan seterusnya. Karena memang para ulama mengatakan wajibnya haji itu bitarohi, nggak langsung. Cuma semakin cepat dia lakukan semakin bagus. Semakin cepat dia lakukan semakin bagus. Jadi kalau mampunya, ya meskipun dia mungkin bisa mampu mencicil, ya, dan dia belum punya modal untuk melaksanakan ibadah haji tahun itu karena memang nggak ada uangnya, meskipun dia mampu kalau pakai talangan itu bukan termasuk mampu yang harus dia melaksanakan ibadah haji. Ya itu kan mampunya masih ibaratnya mampunya masih butuh bantuan orang, ya, dan dia misalnya kalau saya nggak mau mengambil dana talangan untuk haji, ya karena ya dengan pertimbangan ini itu misalnya, ya nggak apa-apa, tidak harus dia mengambil talangan tersebut, ya sebab itu pun juga kan bukan tanpa resiko, ya dia mungkin nanti ada bagaimana pekerjaannya dan seterusnya. Jadi insya Allah itu bukan merupakan bentuk misalnya melalaikan dari kewajiban, ya. Jadi nggak bisa dipaksa gitu ya Ustadz ya? Ya nggak perlu memaksakan diri, nggak perlu. Tapi bisa jadi ada orang memang keinginannya besar, kayaknya dia misalnya ini kalau ngumpulin kayaknya nggak ngumpul dah, saya ngambil talangan aja, dan ini mungkin cara yang bagus buat saya. Bisa jadi ada orang nggak bisa nabung gitu kan, nggak bisa saving dengan baik, nggak teliti, nggak disiplin misalnya. Dia baru disiplin kalau pakainya modelnya kayak gitu, ya, talangan itu dia akhirnya kan tiap bulan jadi bisa cicil misalnya. Nggak apa-apa kalau itu dianggap sebagai dapat membantu, tapi bukan berarti dia harus ngambil talangan agar dia dapat pergi haji, tidak harus, ya, wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Ya gitu, Pak Agung dan peserta Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga terjawab nggih pertanyaannya. Terus ini ada yang minta doa Ustaz dari Bu Rika Andriani Pekanbaru. Yang beliau berkeinginan untuk memberatkan haji orang tuanya gitu ya, dengan usaha yang selama ini beliau lakukan, mulai dari jualan terus menabung, tapi mungkin masih sedikit masih jauh gitu tabungannya, dan masih berusaha untuk bisa memberangkatkan haji kedua orang tuanya. Mohon doanya Ustadz, seperti itu. Ya Allah, insya Allah Allah mudahkan, ya. Yang penting sudah ada usaha, sudah ada ikhtiar, ya itu sudah merupakan langkah yang dicatat oleh Allah, ya, yang insya Allah akan Allah kabulkan maksud dan tujuannya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk Ustadz berikan statement terakhir dan doa untuk keberkahan kita semua di pagi hari ini. Monggo Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mohon kepada Allah kebaikan buat kita, khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Semoga kita dikuatkan, ya, diberikan kesehatan, ya, rohani maupun jasmani untuk dapat mengisi bulan Ramadan sebaik-baiknya, dan juga dapat, ya, melaksanakan
ibadah haji atau umroh atau dapat berziarah ke Al-Haramain Asy-Syarifain ya untuk menunaikan haji dan umroh buat kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain syarifain. Allahumma yassir umurana wa umura ikhwanina wa balligh maqasidana wa maqasida ikhwanina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Abdullah Haidir yang telah menyampaikan materi pada Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Semoga keberkahan pada kita semua yang hadir Madrasah Baitullah pada pagi hari ini, dan jangan khawatir bagi yang belum bisa bergabung di live Zoom pada pagi hari ini. Insyaallah akan ada rekaman yang akan kita share di grup. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu untuk presensi ya, yang sudah di-sharekan di kolom komentar oleh panitia. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang menginginkan pergi umroh ya bersama Ustaz Zaid dan Bu Ida, monggo bisa segera mendaftar. Insya Allah akan berangkat di April ataupun di bulan Syawal tanggal 22 April 2024 nanti. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Abdullah Haidir, Ustazah Ida Nurlaila dan Ustaz Cahyadi yang telah hadir mendampingi kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di Madrasah Baitullah berikutnya. Kita akhiri Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, mohon maaf. Assalamualaikum. Sama-sama. Pamit juga semuanya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selalu.